Hi people, welcome back to my channel. Dan gue Tom Louis senang banget bisa menyapa kalian kembali melalui konten gue. Dan tetap, let's reveal the best version of yourself. Menikmati waktu bersantai sambil ditemani oleh kopi favorit pastinya nikmat banget. Sebelumnya gue mau bertanya nih, kalian tim es kopi atau kopi panas? Apapun pilihannya pasti enak banget. Akan lebih enak lagi kalau kita udah tahu nih berapa kalori dibalik kenikmatan minuman kopi kita. Pastinya tetap di channel gue, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and leave your comment. Alright people. Ya, minuman kopi ini konsumernya itu ternyata terus berkembang baik di dalam maupun luar negeri. Kalau di luar negeri, ICO International Coffee Organization menyatakan adanya pertumbuhan yang cukup pesat konsumer minuman kopi dari tahun ke tahun. Di Indonesia juga begitu. Dekopi menyatakan bahwa konsumsi domestik kopi di Indonesia terus meningkat. Dan bisa kita lihat ya, sekarang kalau kita jalan-jalan ada begitu banyak coffee shop dengan berbagai konsep, berbagai tema yang terus bermekaran. Dan gue pribadi merasa ini adalah sesuatu yang bagus banget, membanggakan, karena ini mendukung laju pertumbuhan ekonomi di tanah air pastinya. Dan surprisingly banyak banget pengusaha-pengusaha muda nih, jadinya konsepnya itu sesuai juga nih dengan kita yang muda-muda. Dan banyak juga pengusaha-pengusaha senior yang turut meramaikan bisnis kopi di Indonesia ini. Oke, ini kok jadi seperti siaran berita ya. Yup, terlepas dari banyaknya coffee shop itu, ternyata kopi Indonesia ini bukan cuma dikonsumsi oleh kita yang ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan eksporter kopi yang ternama di dunia. Seperti ada Aceh Gayo, Kintamani, Toraja, Java Ijen, ada juga Liberica, ada juga yang namanya Flores Bajava, pastinya dari Flores dan Temanggung. Wow, semakin bangga ya menjadi generasi muda Indonesia yang inovatif karena meng-create bisnis-bisnis baru untuk mendukung perkembangan ekonomi kita. Dan gue lihat selama pandemi ini pun makin banyak ya kopi-kopi yang bermekaran dengan konsep-konsep literan yang bisa dikirim ke rumah-rumah kita. Secara umum kopi itu yang biasa kita konsumsi ada dua tipe, ada Arabica dan Robusta. Masing-masing memiliki ciri khasnya pastinya. Dari segi bijinya, biji Arabica ini lebih besar. Nah, tapi kalau dari segi kandungan kafeinnya, kandungan kafein pada kopi Robusta ini lebih besar atau lebih tinggi, seperti itu. Oke, tapi dari banyaknya produk kopi, tadi gue sempat bertanya kalian tim es kopi apa tim kopi panas. Kalau gue pribadi suka banget yang namanya es kopi, dan pilihan gue biasanya jatuh pada ice americano atau espresso, tapi biasanya gue dinginin dulu karena gue adalah tipikal orang yang kurang bisa menahan hawa panas. Tapi gue nggak panasan orangnya, gue kalem, cuman nggak kuat dengan hawa panas. Oke, ini bisa dilihat keringat-keringat yang bercucuran selama pembuatan konten. Iya, seperti yang tadi gue bilang, banyaknya konsep-konsep dan tema-tema dalam warung kopi, begitu juga dengan produk minuman kopi yang ditawarkan. Ada, kalau yang basic kan dulu gue taunya tuh kayak latte, cappuccino, frappuccino, mochaccino. Tapi zaman sekarang itu kalau kita ke coffee shop akan semakin banyak lagi nih pilihannya, karena memang gue akui kreativitas anak bangsa ini hebat. Oke, nah seperti di awal gue bilang, kita akan mengungkap berapa kalori dibalik kenikmatan minuman kopi favorit kita. Nah, sebenarnya kalau di breakdown ada latte, ada cappuccino, dan apapun itu tadi udah gue sebutkan. Nah, itu pasti setiap warung kopi pun mereka punya takaran tersendiri, sehingga kalori cappuccino yang kita minum di coffee shop A bisa aja berbeda dengan di coffee shop B. Oke? Nah, secara umum minuman kopi itu terdiri dari espresso, ada juga fresh milk, ada yang menambahkan creamer, ada yang menambahkan juga sweetener seperti
Ada yang pakai brown sugar, ada yang pakai palm sugar, ada juga yang pakai ya simple syrup kayak gitu. Gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman gue yang coffee lovers, ada juga yang barista. Nah seperti itu dengan rasio yang mereka tentukan sendiri, dan itulah yang menentukan kekhasan dari minuman kopi yang ditawarkan oleh coffee shopnya. Bahkan informasi-informasi yang sudah gue kumpulkan tadi dan studi literatur, berikut ini adalah simulasi kalori minuman kopi yang biasa kita konsumsi. Pertama kita mulai dari espresso, oke? Dan ketika espresso itu ditambahkan fresh milk, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya, jadinya itu tadi baru kopi susu. Ketika kita tambahkan gula, 1 sendok makan akan jadi seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan creamer kental manis. Ini dia. Dan yang terakhir, biasanya kan apalagi kalau kita lagi dating, kita ke coffee shop yang temanya itu lollipop, candy, sweetie, itu biasa hadir dengan whipped cream yang dekoratif dan manis appearance-nya dan manis juga rasanya. Dia akan jadi seperti ini. Alright, itu dia tadi transformasi bagaimana kalori dari espresso sampai dengan kalau ada tambahan-tambahan mulai yang basic seperti susu, gula, creamer, ataupun whipped cream. Nah, ini bisa berubah-ubah, ini hanyalah simulasi dan kita nggak bisa menyamakan antar coffee shop seperti yang tadi gue bilang, karena pasti rasionya berbeda-beda kayak gitu. Karena gue pernah ngobrol dengan teman gue yang barista di coffee shop A, dia bilang, oh kalau di kita nggak pakai gula sama sekali, kita pakainya si creamer kental manis. Tapi ada juga yang bilang, oh kita secret ingredients-nya itu ada di palm sugar-nya. Kadang-kadang fit people, apalagi yang lagi program cutting atau mau fat loss, bilang, gue udah nggak mengkonsumsi makanan berat, tapi tanpa disadari mungkin ada kalori yang berlebih dari minuman kopinya. Seperti itu. Tapi bukan berarti, oh kalau gue minum kopi pasti gue jadi gendut atau terjadi penumpukan kalori. Nah, ini adalah sesuatu yang relatif. Kenapa? Ya kalau kalori dari makanan lainnya juga udah memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan kita subjek A adalah 1.500 kalori per hari. Dia dari makanan utamanya ya kayak breakfastnya, selingannya, makan siangnya, snack sorenya, dan makan malam itu udah 1.500. Terus dia nambah lagi kopi 2 kali, ya dikali aja kayak gitu, pasti ada kelebihan kalori atau yang kita bilang kalori surplus, yang kalau terjadi secara persisten atau waktu yang cukup lama pasti akan mempengaruhi berat badan kayak gitu. Terlepas dari kandungan kalorinya, kita juga harus mengetahui toleransi kita terhadap kafein, karena toleransi setiap orang itu berbeda-beda. Jangan sampai kalau kita tuh minum yang terlalu keras terus ada perasaan kayak berdebar, mual, lambung gak enak, itu terus kita paksakan karena masa lu gitu doang udah nggak nyaman. Jangan sampai karena gengsi kita mendapat celaka. Perhatikan juga total asupan seharinya, jangan sampai mengkonsumsi terlalu banyak, karena kalau memang mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang berlebihan itu bisa merangsang lambung kita untuk mengeluarkan asamnya lebih banyak. Itu yang biasanya terjadi kembung, nyeri lambung, dan sebagainya. Kalau gue pribadi masih bisa mentoleransi sekitar 2 kali ngopi sehari, 2-3 cup kopi per hari. Tapi ada juga beberapa teman yang nggak bisa tuh kalau dia dikonsumsi di pagi hari saat perutnya kosong, karena memang ada riwayat penyakit lambung seperti itu. Atau ada juga yang dia kalau ngopi nggak bisa tuh kalau kopinya bener-bener strong kayak espresso, apalagi double shot atau americano. Jadi dia latte tapi minta espressonya half shot aja ya kayak gitu. Yang penting udah ada rasa-rasa kopinya, karena memang kita nggak bisa tuh, karena kita dalam kawanan yang semua tuh coffee drinker, heavy coffee drinker, terus kita gengsi nih kalau gua minumnya ntar di sana latte terus mintanya half shot ya kayak gitu.
Oke, itu dia tentang kalori dari nikmatnya minuman kopi kita. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Dan tetap perhatikan total asupan kalori harian. I hope you enjoy this video. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like dan di subscribe biar gue semakin semangat untuk membagikan konten-konten yang semoga memiliki manfaat bagi fit people sekalian. Thank you for watching and see you. Bye bye. Gue mau lanjut menikmati ice americano di hari yang panas.